Ya, kita kemarin sudah melihat ya bahwa masyarakat menyampaikan aspirasi ke DPRD, kemudian kita komunikasi dengan wali kota, wakil wali kota. Langsung pada hari itu juga saya memimpin pimpinan DPRD, para ketua fraksi, para ketua AKD, kita bawa aspirasi itu langsung ya, kita bagi waktu saja. Mana yang sifatnya harus ke lapangan, mana yang masyarakat yang ingin diterima di gedung DPRD, supaya masyarakat juga merasakan gedung rakyatnya seperti apa ya. Karena kan gedung wakil rakyat ya, tentu juga bagian juga gedung rakyat ya. Silakan masyarakat, tentunya kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Daka TV? Jumpa lagi bersama saya Yolanda Mayanti dalam segmen Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama DPRD Kota Bekasi. Dan alhamdulillah kali ini saya akan berbincang dengan orang yang punya jabatan tertinggi di gedung ini ya, DPRD Kota Bekasi, Bapak Dr. Sardi Effendi. Assalamualaikum Pak Sardi, Pak Ketua. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya semangat banget hari ini. Semangat, walaupun jabatan tertinggi tapi orangnya pendek. Amin. Bapak ini yang ngomong, bukan saya. Pak Sardi ini bukan orang baru sebenarnya di gedung ini. Sudah berapa kali Pak? Ya, sejak 2009. 2009. Orang ya? Lama apa? Orang baru stok lama. Ya. Kelihatannya baru ya, padahal ting ya. Ya, beliau ini dulu terkenal sebagai aktivis pendidikan, tokoh pendidikan, dan dulu pernah bikin sekolah rakyat kalau tidak salah ya. Pernah sekolah rakyat. Kemudian juga pendidikan non formal bersama kawan-kawan. Dan alhamdulillah sekarang sudah berada di gedung DPRD Kota Bekasi. Nah, apa sih sebenarnya kalau lihat dari backgroundnya pendidikan tiba-tiba harus ke bidang politik, Pak Sardi? Ya, dulu kita kan masa kuliah itu kita sering diskusi, diundang seminar, kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan pendidikan ya, diskusi terutama tadi ya. Sehingga hasil diskusi, hasil seminar itu teman-teman kan berpikir, ini mau dikemanakan hasil diskusi, hasil seminar ini. Nah, ini akhirnya ini harus kita buat kebijakan untuk masyarakat. Caranya bagaimana? Ya, kita harus masuk ke dalam sistem parlemen, ya artinya dalam sistem pemerintahan ya ada DPRD. Makanya banyak aktivis-aktivis itu bergabung di partai politik ya. Kemudian dicalonkan di pemilu legislatif dan terpilih ya, untuk memperjuangkan tadi yang sudah pernah dirintis di masa-masa menjadi aktivis. Gitu. Dan dari 2009 sudah masuk di gedung ini dan sudah masuk ke semua komisi kayaknya ya? Saya sudah di komisi D dan Serang 4 2 kali jadi ketua komisi. Kemudian saya pindah ke komisi 1. Jadi yang saya belum masuk itu komisi 2 dan 3. 2 dan 3 ya. Karena setelah itu kan saya ketua fraksi, kemudian jadi ketua DPRD. Badan-badan juga ikut juga ya? Badan saya Bapemperda pernah dulu badan legislasi, kemudian saya di badan anggaran. Nah, itu yang saya sudah ditempatkan itu. Ya, dan sejauh ini kan berarti sudah sering bekerja sama dengan eksekutif ya dalam hari ini pemerintah Kota Bekasi. Sebenarnya kalau menurut Pak Ketua sendiri selama masa periode bergabung dengan DPRD atau berada di DPRD ini, yang ideal itu hubungan antara legislatif dan eksekutif itu seperti apa sih? Ya, hubungan idealnya adalah kita harus saling sinergi, kolaborasi ya. Bagaimana menyamakan pandangan, visi, misi yang sama tentang pemerintahan daerah. Karena bagaimanapun pemerintahan daerah secara Undang-Undang 23 2004 itu adalah DPRD dengan wali kota. Nah, ini sama-sama kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Karena penyelenggara pemerintahan daerah, maka kita harus menyamakan apa yang harus kita selenggarakan. Dari mulai urusan pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur, kemudian sosial, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk kesejahteraan masyarakat. Selama ini kan sudah berganti-ganti pemerintah daerahnya, kepala pemerintahannya, kepala daerahnya. Ini kalau menurut Pak Sardi
dengan pergantian terus-menerus gantinya orang baru lagi dengan kebijakan baru lagi itu selaras nggak dengan apa yang kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD? Ya, pergantian kepala daerah atau wali kota ini tentunya kan berawal dari janji kampanye dulu ketika masing-masing kepala daerah ini dicalonkan ya. Kemudian janji kampanye itu didaftarkan ke KPU, KPU menetapkan visi misinya, kemudian itu menjadi dasar nanti pembahasan rencana awal RPJMD, rencana pengembangan menengah daerah, berasal dari janji kampanye calon terpilih. Jadi artinya kalau ditanya silih berganti, tapi yang tidak berganti itu adalah nilai-nilai dasar di Kota Bekasi ini. Sebagai kota patriot, sebagai kota jasa, sebagai kota perdagangan. Nah, ini jangan sampai hilang dan tidak menghilangkan yang sudah dirintis oleh wali kota atau kepala daerah yang lalu, yang sebelum dijabat oleh wali kota terpilih hari ini. Nah, DPRD adalah mengawal itu semua supaya ada kesinambungan, ada keberlanjutan pembangunan di Kota Bekasi. Jangan sampai Kota Bekasi ini pembangunan tidak berlanjut. Ya, jadi harus ada keberlanjutan pembangunan. Seperti tadi Pak Sardi katakan kan kalau kepala daerah kemudian anggota DPRD itu berasal dari partai politik dan ini pastinya berbeda-beda dong ya. Kepala daerah sekarang berbeda partai politiknya dengan Pak Sardi. Ada tantangan tersendiri untuk koordinasi tentang peraturan daerah atau pekerjaan antara legislatif dan eksekutif karena beda pandangan politik? Ya, saya kira sih tidak ada yang perbedaan pandangan yang sangat tajam gitu, nggak ada. Tapi berbeda pandangan iya ya. Untuk menyempurnakan sebetulnya ketidaksempurnaan pandangan pihak tertentu. Jadi kalau di DPRD ini ada dua ini, beda pendapat dan beda pendapatan biasanya kan gitu. Nah, tapi kalau beda pendapat itu kan hal yang biasa ya. Nah, tapi inilah yang harus dilengkapi ya dalam proses kebijakan yang ada. Jadi tidak ada yang sulit ya selama kepala daerah dan DPRD ini betul-betul sinergi dan kolaborasi itu pikiran dan hatinya. Jangan pikiran aja, hati nggak sinergi, nggak kolaborasi, susah juga. Makanya kita harus satu jiwa lah ya membangun Kota Bekasi. Tapi kalau jiwanya tidak satu jiwa untuk membangun Kota Bekasi, ada niat-niatan yang lain ya, ini yang agak sulit buat kita. Tapi hari ini kan kita lihat ya, kepala daerah ini kan on the track ya, ya, dan harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang saat ini menjadi tantangan di tengah masyarakat. Jadi walaupun beda pendapat dan pendapatan ya, tapi tetap tujuannya sama ya. Ini kan gara-gara pendapatan kan kemarin jadi rame ya Pak Sardi. Itu bukan pendapatan, itu tunjangan. Oh, tunjangan. Iya. Kan banyak orang tetap bekerja dan bekerja tetap, tetap berpenghasilan atau berpenghasilan tetap kan juga. Nah, jadi kalau Mbak Yola berarti kan tetap berpenghasilan, bukan penghasilan tetap. Kalau penghasilan tetap berarti jadi P3K atau PNS. Ya Allah, ngerti gitu banget kan? Pak Ketua ya. Nah, untuk menjaga harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, biasanya langkah-langkah apa yang diambil oleh Ketua DPRD dalam hal ini? Ya, kita biasanya kan komunikasi, baik formal non formal. Kita kadang-kadang ngobrol. Kalau ada kesempatan-kesempatan di acara tertentu kita ngobrol. Kemudian di acara formal ya kita nanti dalam sebuah rapat ya, apa rapat konsultasi, apa rapat paripurna ya, itu menyamakan apa kebijakan yang memang ingin disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD. Nah, ini kita elaborasi dan kita kolaborasikan. Karena jangan sampai hal-hal yang positif yang baik untuk masyarakat ya kemudian kita tidak sama pandangannya. Nanti yang dirugikan masyarakat tentunya. Tapi kalau masyarakat itu juga mendukung, memang mengaspirasikan ke pemerintah daerah maupun ke DPRD, nah ini yang harus kita kerjakan supaya masyarakat melihat bahwa pemerintah daerah hari ini bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat. Ya, salah satu fungsi DPRD itu adalah legislasi atau membuat peraturan daerah. Kira-kira kalau misalkan buat peraturan daerah kan kalau tidak salah sepanjang saya berbincang dengan anggota DPRD itu harus ada
juknisnya juga ya, berupa perwal gitu. Nah ini kan kadang-kadang perdanya sudah keluar tapi perwalnya mungkin belum gitu. Ini gimana untuk biar nggak terlalu berlarut-larut atau lama gitu? Ya, perda itu sifatnya ada dua. Ada perda inisiatif DPRD, ada perda given yang memang berkaitan dengan ajuan dari pemerintah daerah. Nah, ini yang perwal itu yang sering tidak sulit diterjemahkan adalah ketika perda itu berasal dari perda inisiatif barangkali ya. Nah, itu perlu proses. Tapi kalau perda yang given yang dari pemerintah daerah itu otomatis pemerintah daerah itu sudah menyiapkan rancangan peraturan wali kotanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis dari sebuah perda itu. Ya kadang-kadang kan perda ini juga sifatnya kan ada yang revisi, ada perda baru ya. Ini tapi tinggal diterjemahkan oleh pemerintah daerah. Jadi hari ini ada beberapa perwal yang belum ya kita minta pemerintah daerah ya secara serius mendiskusikan oleh seluruh aparatur terutama kabak hukum di sekretariat daerah karena kabak hukum ini di bawah sekda kan. Nah ini harus mencoba betul-betul mengkaji seluruh produk hukum daerah karena perda ini kan produk hukum daerah yang diterjemahkan oleh wali kota untuk dibuat peraturan wali kotanya. Gitu. Jadi memang harus ada tektokan ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Iya, tektokan sama TikTok ya. Kita bikin TikTok di sini ya. Iya, dan sudah setahun lebih ya DPRD ini dilantik ya? Ya, setahun lebih. Setahun lebih dan selama setahun ini perda yang dihasilkan bagaimana kalau menurut Pak Sardi? Ya, perda yang dihasilkan saya kira banyak yang berkaitan dengan masyarakat ya merevisi ya berapa perda dan juga kita sedang menunggu ini masukan dari masyarakat Kota Bekasi berkaitan dengan perda-perda apa saja yang diusulkan baik itu revisi atau perda baru kepada DPRD. DPRD hari ini sifatnya terbuka kepada siapapun akademisi, pakar hukum, kemudian organisasi masyarakat sekota Bekasi silahkan mengajukan perda-perda apa saja yang memang perlu dibahas ditindaklanjuti oleh DPRD supaya DPRD ini menjadi lembaga sangat berfungsi dalam fungsi legislasinya selain fungsi budgeting atau anggaran. Banyak fungsinya ya, jadi kalau orang yang memandang DPRD nggak ada kerjanya salah ya. Ya kalau nggak ada kerjanya nanti yang mengesahkan anggaran sekota Bekasi ini siapa? Iya. Ya termasuk memperbaiki jalan itu kan harus pengesahan DPRD, memperbaiki lampu PJU yang mati, kemudian membuat saluran drainase ya, itu kan perlu pengesahan DPRD semua. Nah, memang ajuan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran. Tapi kalau bukan DPRD yang mengesahkan menjadi perda APBD, itu kan nggak sah APBD-nya. Iya betul. Jadi memang banyak sebenarnya kerjasama yang harus sinergi antara legislatif dan eksekutif. Nah kalau dari setahun ini atau selama Pak Sardi sudah menjabat sebagai anggota DPRD itu perda yang kayaknya dirasa berhasil itu yang seperti apa sih? Ya perda yang berhasil itu kan perda yang datang dari masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat. Ya kita itu lihat. maksudnya inisiatif atau given tadi? Ya itu kalau perda K3 berarti kan given dari masyarakat ya. Ini yang saya lihat perda K3 itu kan sudah mulai menata ya, ada taman, ada tempat drainase, ada pedestrian, ada tempat orang jogging tuh. Kan sekarang kita lihat tata kota kita semakin hari semakin baik. Nanti ada lagi perda ketenagakerjaan ya, bagaimana buruh atau pekerja di Kota Bekasi ini dilindungi. Hari ini kan sudah ada juga kaitan dengan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, ojol, buruh, kemudian ibu rumah tangga yang memang sifatnya menjadi asisten ya, asisten rumah tangga maksudnya. Nah ini boleh didaftarkan menjadi BPJS ketenagakerjaan itu. Walaupun perluannya belum keluar itu. Ya ini kan itu yang tadi saya maksud. Jadi pemerintah daerah harus mensegerakan itu perwal-perwal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Gitu. Jadi apa namanya, walaupun sebenarnya sudah dikeluarkan perdanya, tapi kalau memang belum ada dari perwalnya, kayak tadi yang pasal 90 kalau tidak salah ya, perda ketenagakerjaan.
Sudah ngobrol juga itu sama anggota Dewan Komisi 4 ya. Iya, berarti banyak ngobrol sudah sama anggota DPRD. Makanya gongnya itu justru di ketuanya ya. Berarti udah banyak bahan sebelum ngobrol sama saya. Banyak. Nah, kalau sebagai ketua sendiri sebenarnya tanggung jawab utamanya itu apa sih, Pak Sardi? Ya, tanggung jawab pertama ya tentu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Kemudian saya bertanggung jawab terhadap rakyat. Ya, karena kan itu sesuai dengan sumpah jabatan, memperjuangkan aspirasi rakyat. Ya, makanya apapun aspirasi rakyat itu kita perjuangkan. Ya, itu tanggung jawab kami sebagai DPRD. Nah, ini sebenarnya itu bukan salah satu tugas, tapi gimana sih cara menjaga, ini kan beda-beda semua, ada 55 anggota DPR. 50 salah ya, 50 orang. Jangan tambah-tambahin. Maksudnya saya masuk gitu. Iya, jadi 56. 56. Iya. Beda-beda dari partai politik yang berbeda, mungkin kepentingannya juga beda. Menjaga tetap harmonis, tetap solid itu gimana caranya? Harmonis solid itu kan intinya di awal itu adalah tadi kesamaan jiwa, hati. Jadi kalau hati kawan-kawan di DPRD ini sudah sama ya, hatinya untuk masyarakat Kota Bekasi, kita inilah kawan bukan lawan. Ya, kemudian satu kawan pun sangat kurang, apalagi satu musuh pun sudah cukup banyak. Ya, ini artinya istilah-istilah dan juga komunikasi politik ini kan di Kota Bekasi ini cair. Walaupun setelah selesai pilkada pun sukses, tidak ada hiruk pikuk di DPRD ini seperti apa. Kemudian habis pilkada selesai ada wali kota terpilih, DPRD pun tetap karena ini sering bareng, sering di komisi maupun di alat kelengkapan DPRD, akhirnya kan semua juga disikapi dengan hal biasa saja di DPRD ini. Jadi kalau walaupun beda partai, beda fraksi, beda suku agama di DPRD ini, ya memang kita sudah bangun secara kekeluargaan lah ya, kebersamaan. Kadang-kadang sering kalau saling ada yang mengundang hajatan kita datang. Kalau ada yang akikahan pun anaknya kita datang ya. Kemudian ada yang sakit pun kita tengok gitu. Jadi artinya memang DPRD ini sebagai wakil rakyat ya, supaya rakyat juga melihat kita ini tadi ya harmonis, ya, kemudian solid. Ya, itu ya hal-hal yang sering kita lakukan secara bersama lah, ngopi lah gitu. Ngopi ya, tetap ya. Ngobdar, iya. Ngopi darat. Ngopi darat. Nah, tapi sebenarnya gesekan itu ada kan, kayak kemarin ada kelas-kelas gimana gitu. Gimana nyikapinnya sebagai ketua, mendamaikan kan, jadi juru damai atau di DPRD ini kan sudah ada tatipnya, tata tertib DPRD. Kita serahkan secara tatip ke Badan Kehormatan DPRD. Dan tentu Badan Kehormatan sudah bekerja secara maksimal, ya kemudian kita kembalikan kepada individu-individu yang ada ketika memang sudah masuk ke ranahnya Badan Kehormatan DPRD. Tapi kalau di dalam sebuah perusahaan biasanya kan ada pucuk pimpinan tertinggi, itu sama nggak sih sama di DPRD ini? Bos maksudnya ngatur-ngatur nggak boleh gini, nggak boleh gini, atau memang harus ada tatipnya? DPRD ini kan kolektif kolegial secara kepemimpinan, tapi diatur juga semua kita konsensuskan melalui tatip DPRD, dan itu dilegalkan menjadi perda kan. Ya. Oh iya, jadi perda. Iya, peraturan tersendiri ya, peraturan tersendiri berkaitan dengan tatip DPRD. Bukan. Ini yang nggak banyak orang tahu sebenarnya. Ternyata kalau apa yang dilakukan oleh anggota DPRD itu ada perdanya dan ada aturannya. Ada aturannya. Jadi nggak bisa semena-mena ya? Oh nggak bisa, karena itu kita bekerja ada koridor hukum yang ada. Nah, kemudian seberapa besar sih fungsinya ketua dalam menjembatani komunikasi antara anggota DPRD, kemudian eksekutif, kemudian juga dengan mungkin ada aspirasi-aspirasi dari masyarakat? Ya, kita kemarin sudah melihat ya bahwa masyarakat menyampaikan aspirasi ke DPRD, kemudian kita komunikasi dengan wali kota, wakil wali kota, langsung pada hari itu juga saya memimpin pimpinan DPRD, para ketua fraksi, para ketua AKD, kita bawa aspirasinya itu langsung bersama-sama pimpinan itu ke pemerintah daerah, ke wali kota, dan kita rapatkan bersama, dan langsung kita konversi pers bersama, ya bahwa kita bersepakat untuk
apa yang disampaikan oleh masyarakat pada hari itu. Gitu. Kemarin sempat rame-rame itu kan DPRD Bekasi, alhamdulillah nih adem banget ya, walaupun adem, ada demo tapi nggak terlalu gimana-gimana kayak di luar daerah lah. Itu apa rahasianya, apa yang dilakukan oleh para pemimpin daerah ini, Pak Sardi? Semua stakeholder, semua unsur pimpinan, baik itu pimpinan daerah, pimpinan DPRD, seluruh tokoh masyarakat, ini kan kita jalin komunikasi bahwa kita jaga kota kita jaga pemerintahan kita, ya kita jaga gedung-gedung pemerintah daerah yang merupakan aset daerah, jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kemarin itu seluruh Forkopimda hadir di DPRD, Pak Dandim, Pak Kapolres, kemudian jadi Kak Jadi juga hadir ya, dengan wali kota, wakil wali kota. Bagaimana kita duduk bersama ya untuk menampung lah apa yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi masyarakat pun kita minta ya silakan, tidak harus berdemonstrasi kan, tapi juga audiensi. Dan ini saya siapkan juga ruangan di sebelah ruangan saya ini tempat audiensi. Ya, setiap pekan dengan masyarakat. Bagaimana step-stepnya agar aspirasi bisa bertemu dengan anggota DPRD menyampaikan aspirasi masyarakat? Ya tinggal buat surat aja. Kami mau audiensi, terus kita jadwalkan. Oh gitu, semudah itu? Semudah itu, kan ada front office di bawah. Semua sudah sesuai SOP, seluruh surat diterima oleh Sekretariat DPRD, nanti Sekretariat DPRD membuat disposisi ke saya untuk dijadwalkan audiensi dengan masyarakat. Oh gitu. Iya. Jadi kalau mau ketemu Ketua DPRD sebenarnya nggak susah ya? Nggak susah. Ya, Ketua DPRD malah sering di bawah. Kalau nggak ada kegiatan yang saya sering ke bawah. Ke komisi atau ke alat kelengkapan DPRD atau ke bagian-bagian, saya mau lihat cara kerja di Sekretariat DPRD seperti apa. Ya, termasuk menerima tamu-tamu dari luar kota. Dari luar kota ya, kunjungan kerja ya. Banyak DPRD lain itu ingin melihat kota Bekasi ini seperti apa ya, termasuk produk hukum tadi. Biasanya kalau dari luar daerah pengen melihat apa produk hukumnya atau produk hukumnya perda yang ada di kota Bekasi? Perda yang sudah ada, kemudian itu kan diminta sebagai bahan rapat mereka di DPRD-nya masing-masing. Tapi Pak Sardi, ada orang yang mengatakan kalau anggota DPRD sebenarnya jangan ada di kantor gitu, apa namanya, sebaiknya ke lapangan gimana. Tapi kan kalau ada orang yang mau menyampaikan aspirasinya di sini, gimana kalau anggota DPRD semuanya di lapangan? Ya kita bagi waktu saja. Mana yang sifatnya harus ke lapangan, mana yang masyarakat yang ingin diterima di gedung DPRD, supaya masyarakat juga merasakan gedung rakyatnya seperti apa ya. Karena kan gedung wakil rakyat ya. Tentu juga bagian juga gedung rakyat ya. Silakan masyarakat, tentunya kan gedung yang harus kita pelihara bersama ya, harus ada tata caranya juga, kita bertamu seperti apa supaya kita atur ya, supaya keteraturan ini untuk masyarakat juga, supaya beraudiensi secara nyaman di Kota Bekasi, di DPRD ini. Iya, sebenarnya saya dikatakan di awal tadi kalau Pak Sardi ini adalah aktivis dari zaman mahasiswa ya. Kita satu alma mater ya? Enggak? Alma mater. Ya. Satu alma mater ya? Alma mater. Iyain aja lah. Nah, biasanya orang ketika punya jabatan seperti Pak Sardi saat ini punya prinsip-prinsip. Apa sih prinsipnya Pak Sardi agar bisa memegang amanah kepemimpinan ini dengan baik dan di jalan yang benar? Ya, saya kira yang sudah ada kelihatan sekarang ini disiplin. Kita ingin mendisiplinkan waktu, dan setiap rapat-rapat yang sudah ada kita sepakati tepat waktu, seperti rapat paripurna. Kemudian juga rapat-rapat alat kelengkapan DPRD kita minta juga tepat waktu. Jadi kalau jam 9, jam 9. Jam 10 sudah kita mulai. Yang kedua, dalam kepemimpinan ini kita perlu ada ketegasan. Tapi tidak semua ketegasan itu harus saklek ya, tapi juga kita lihat ketegasan pun ada kebijaksanaan di situ, ya, supaya nyaman juga orang yang kita pimpin. Gitu. Saya kira dunia aktivis cukup berarti buat saya mendapatkan pengalaman dan ilmu memimpin. Gitu. Dan kalau dari 2009 sampai dengan sekarang kan waktunya udah cukup panjang. Ini berarti ketika menjabat sebagai ketua sekarang ini banyak yang hal-hal yang kemarin-kemarin belum bisa diperbaiki, sekarang sudah mulai diperbaiki. Ya, kita perbaiki yang baik kita teruskan, yang tidak baik kita perbaiki. Kita tingkatkan lagi supaya fungsi DPRD
kegiatan DPRD ini memang berarti untuk masyarakat. Ya, Pak Sardi, kalau tadi ada Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang kerentanan, di DPRD juga kan sebenarnya rentan ya. Orang-orang menganggap kalau orang masuk ke DPRD itu rentan dengan korupsi, rentan dengan kolusi dan sebagainya. Kalau Pak Sardi sendiri menjaga agar tidak terlibat yang seperti itu gimana? DPRD ini kan sebenarnya fungsinya pengawasan. Kita diminta setiap tahun itu membahas laporan hasil pemeriksaan BPK. Fungsi kita sama dengan BPK dengan fungsi lembaga lain sebagai pengawasan. Jadi kalau DPRD sebenarnya hal yang disampaikan oleh Mbak Yola tadi bukan di DPRD sebetulnya. Itu ada di eksekutif, pengguna anggaran pemerintah daerah. Karena DPRD bukan pengguna anggaran. Ya, DPRD ini fungsinya cuma 3 tadi. Hak budgeting, hak pengawasan, ada fungsi pengawasan maksud saya, kemudian fungsi legislasi. Nah, fungsi pengawasan ini kan mengawasi seluruh pengguna anggaran yang ada di Kota Bekasi ini. Kita juga akan mengawasi bersama BPK ketika BPK sudah memeriksakan. Kemudian TLHP-nya tindak lanjut pemeriksaan BPK, hasil pemeriksaan BPK itu kita bahas di sini bersama inspektorat. Ya, kemudian kita buat rekomendasi. Ya, fungsi pengawasan juga sama oleh komisi di DPRD ini. Jadi fungsinya itu. Jadi kalaupun diisukan seperti itu kan apa konteks dan kontennya ini harus kita juga sama-sama dalami seperti apa maksudnya gitu. Ya, baik. Itu apa namanya yang rentan justru bagian eksekutif ya? Ya kan pengguna anggaran yang memang diawasi pengawasan di DPRD. Gitu. Untuk apa saja efektif tidak, tepat sasaran atau tidak. Gitu. Ya, kemarin kan yang ramai di DPR RI itu kan masalah tunjangan-tunjangan tuh, Pak Sardi agak sensitif sedikit katanya. Tapi sebenarnya yang mengeluarkan tunjangannya, besaran tunjangannya berapa itu sebenarnya eksekutif atau legislatif sendiri sih? Itu kan berdasarkan PP, Permendagri dan peraturan wali kota. DPRD ini kan bagian dari aparatur, sebetulnya penyelenggaraan pemerintah daerah kan tadi. Penyelenggaraan pemerintah daerah itu ya pemerintah daerah dan DPRD. Gitu. Jadi sebenarnya sama-sama ya? Ya, kita ini diatur oleh Kemendagri, oleh peraturan Permendagri. Tapi bisa direvisi ya, sama seperti hal yang kemarin ramai-ramai di DPR ternyata juga bisa direvisi ya Pak Sardi ya, tergantung dengan seluruh anggaran bisa direvisi, tidak hanya anggaran DPRD saja, seluruh anggaran. Dia berkaitan dengan masyarakat, ya, itu juga bisa direvisi kalau itu tidak tepat sasaran atau dipandang perlu dievaluasi. Setiap tahun pun ada evaluasi anggaran. Baik. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul ketika ada berita-berita yang nggak baik gitu, untuk meluruskan aja gitu ya. Ya, ini selama setahun ini ada 4 tahun lagi, berarti ini kira-kira apa yang nanti akan dilakukan oleh Pak Ketua sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi? Ya, kita masih banyak PR berkaitan dengan fungsi legislasi, berkaitan dengan Pro-Pemperda ya, program pembentukan pemerintah daerah, program prioritas ya, fungsi legislasi ya, pemerintah daerah, Pro-Pemperda ya, program Pro-Pemperda ya, program legislasi ya, perda daerahnya ya di Bapemperda. Kemudian ada fungsi anggaran yang kita coba lakukan terus-menerus ya untuk pembahasan kaitan dengan APBD 2026 ini kan belum kita tetapkan ini. Yang ketiga ya fungsi pengawasan masing-masing komisi di DPRD ini kaitan dengan kegiatan yang sedang berjalan di 2025 ini. Supaya semua tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat ya. Oke. Biasanya kalau di awal-awal tahun itu gontok-gontokan nih anggota DPRD karena dapilnya sendiri harus ada pembangunan yang harus diperjuangkan begitu ya. Ya, saya kira nggak ada juga yang gontok-gontokan. Nggak gontok-gontokan apa sih ya gitu deh. Kan tafsir Mbak Yola aja. Ya. Jadi DPRD hari ini sesuai dengan fungsinya ya hanya melakukan fungsinya itu tadi memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, kalau aspirasi masyarakat sudah terlihat ya saya kira anggota DPRD yang 50 orang ini ya tentunya juga sangat senang ya ketika masyarakat diperjuangkan aspirasinya oleh anggota dewan. Untuk memperjuangkan aspirasinya dari dapilnya masing-masing ya. Baik, ada pesan-pesan untuk warga Kota Bekasi ini dari Ketua DPRD Kota Bekasi. Siapa Pak Sardi? Ya, pesan saya sudah saatnya masyarakat Kota Bekasi ini
tidak berjarak lagi dengan pemerintahan daerah, ya baik itu wali kota maupun DPRD. Jadi kalau memang tidak berjarak, ya berarti kan perlu ada pendekatan-pendekatan ya. Silakan masyarakat Kota Bekasi ini datang ke DPRD menyampaikan aspirasinya supaya kami bisa tindak lanjuti. Jadi tidak ada lagi ada isu bahwa masyarakat atau rakyatnya jauh dari wakil rakyatnya. Ya, sesungguhnya kan wakil rakyat bagian dengan bersama rakyat kan. Jadi wakil rakyat ini pun dipilih oleh rakyat. Ya makanya silakan masyarakat, Bapak Ibu datang ke DPRD menyampaikan aspirasinya supaya dapat kita tindak lanjuti. Ya kan perlu ditakuti kan seperti ngurus KTP, ya KTP, ya, pelayanan kecamatan, lurah, kelurahan ya. Dan DPRD hari ini pelayanannya cukup baik. Karena DPRD ini adalah tempatnya wakil rakyat yang bisa menerima aspirasi dari rakyat dari Kota Bekasi. Oke. Baik, terima kasih Pak Sardi atas bincang-bincangnya hari ini ya. Kita kayak dikejar-kejar ya. Karena Pak Sardi akan ada aktivitas lain ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, selfie dulu Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam.